Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dari P3K tahap ke-1 dan tahap kedua di Korwil Sam Gumelar, baik di SD maupun SMP yang saya hormati, hari ini adalah acara orientasi P3K yang menurut aturan orientasi P3K itu harusnya seminggu setelah mereka itu diangkat. Padahal jenengan ada yang sudah akan 2 tahun ya. Ya 2 tahun. Yang terlambat yang tahun berikutnya sudah akan 1 tahun ya. Lah tapi ini tetap dilaksanakan karena kita memang harus melaksanakan meskipun terlambat. Sebab aturan itu juga baru ada kemarin-kemarin. Jadi waktu begitu diangkat belum ada aturan, tapi setelah diangkat ada aturan. Jadi untuk penyesuaian maka panjenengan wajib mengikuti ini. Dan yang penting dari itu tidak hanya sekedar jenengan itu mengetahui bagaimana menjadi seorang PNS atau ASN yang baik, tidak. Tapi substansi jenengan karena sebagai guru, ini P3K-nya P3 guru, jadi saya menyampaikannya juga kompetensi guru. Yang sebenarnya kompetensi guru itu Bapak Ibu sudah hafal, sudah di luar kepala. Ada 4 kompetensi ya. Apa saja coba? 1 kompetensi kepribadian, yang kedua pedagogik, yang ketiga sosial, yang keempat profesional. 4 ini wajib tahu. Wajib tahu, bukan sekedar tahu, tetapi mengaplikasikan. Bagaimana seorang guru memiliki kepribadian yang baik, memiliki sikap sosial yang sesuai, memiliki kompetensi pedagogik. Bagaimana mengajar dengan bagus, itu pedagogik. Selain mengajar harus profesional. Guru matematika, kalau SMP guru mata pelajaran ya, guru matematika, kok tidak tahu tentang matematika? Ya tidak profesional namanya. Lah itu namanya kompetensi profesional. Itu secara umum. Nah, mari kita kaji satu persatu kompetensi kepribadian. Kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa. Lah ini dewasa. Kemudian arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Sudah lengkap sebenarnya. 1 kompetensi kepribadian ini luar biasa. Jenengan kalau sudah memiliki sikap dewasa, berarti maksudnya bagaimana Pak Bu? Kalau sikap dewasa berarti bagaimana? Sikap dewasa berarti bagaimana? Tidak kekanak-kanakan. Udah di guru kekanak-kanakannya tidak jadi kan? Ya, tidak kekanak-kanakan. Arif dan berwibawa. Saya kira arif dan berwibawa harus juga. Lah ora glowing ya ora berwibawa, tidak mesti. Tidak mesti. Ini iya, saya pernah gitu loh. Saya pernah mengikuti lomba Teachers Idol di Solo. Aku kan orang glowing. Kenapa bisa peringkat 1 dan dosen penilainya berdiri semua menunjukkan jempol ke saya? Karena luar biasa di dalam penampilan. Orang kudu tapi jere berwibawa gitu loh. Padahal nyonya iya kan? Jadi saya memberitahu pada jenengan itu sudah glowing, sudah anak-anak zaman ya itu sudah luar biasa, mestinya harus lebih gitu. Itu jadi arif dan berwibawa. Berwibawa itu tidak mesti harus gemagusan. Aku rap takon, kata wong tani. Lah ya orang dadi ya. Berwibawa itu tidak seperti itu. Berwibawa bagaimana? Nanti berwibawa diimbangi dengan sosial. Mantap, harus mantap, stabil, berakhlak mulia. Mantap. Apa-apa itu ya mantap. Belajar, memberikan pelajaran kepada siswa, ya mantap. Jangan asal, sing penting materi ki wis rampung. Ki tentang bilangan prima wis rampung iki. Wis ora urus berhasil apa ora, itu namanya kurang mantap. Namanya tidak bertanggung jawab. Stabil. Stabil dari pikirannya stabil. Orang yang stabil itu ketika
ketika menemukan masalah, orang yang stabil itu tetap akan konsisten dalam berpikir karena stabil. Berakhlak mulia, ini luar biasa berakhlak mulia. Contoh kasarannya, saya sudah sering menyampaikan. Ada tamu di depan rumah saya lewat, tek, 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 tek. Saya sudah sering menyampaikan, tapi mbok guru SMP belum pernah tahu. Saya tanya kepada, karena itu tamu akan ke ponakan saya, oke, kasih miki sing kaos putih anu apa? Guru bener baik, begitu datang senyum, terus kayak kiye, saya jen. Lah, terus kasih jimani ngapa? Kayak udah guru, iya. Udah guru itu karena reuni kecil, itu bukan guru, beda sekali ternyata. Aku lagi jago nih kan nyong siap senyum takon malah dengkluk ngeklek. Nah, itu beda ini. Jadi akhlak mulianya bisa ditunjukkan saat kita menjadi guru itu seperti apa. Kemudian serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kita itu harus jadi teladan. Tidak perlu anak-anak berangkat jam 7 harus sudah sampai sekolah. Tidak perlu. Jenengan dulu yang datang ke sekolah lebih awal. Nanti mereka akan meniru. Perintah nganti ngomprok tapi dewek mangkatnya jam 8 ora bakal, ya kan? Nggak mungkin itu. Nomor 1 adalah teladan. Insya Allah kalau teladan bisa itu. Teladan itu nomor 1. Jadi kalau sudah teladan itu sulit. Sekarang kalau ada guru, Pak, saya kan rumahnya jauh. Jadi kesiangan, karo aku adondi, iya kan? Aku sekarang karena mau jengene kan 15 kilo adondi, tenenya urung tahu telat. Kan karena apa? Karena lebih gasik. Itu jadi kita teladan, tidak usah banyak bicara lah. Melihat anak yang mungkin jenengan kok murid, kok kesiangan dan sebagainya, nggak perlu marah. Sekarang zaman apa? Merdeka ya, tidak perlu marah, dekati saja. Mas, berangkatnya kalau besok yang lebih awal lagi atau bagaimana caranya biar nanti berangkat lebih awal. Yang penting kalau kita teladannya sudah bagus, insya Allah mereka juga akan mengikuti. Nih, sekarang bagian kompetensi kepribadian itu apa saja? Yang pertama, kepribadian yang stabil dan mantap. Tadi di depan sudah ya. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru. Lah ini bangga menjadi seorang guru. Kalau dulu, sekarang tak sudah begitu ya, sudah bangga. Dulu waktu belum sertifikasi kadang-kadang jadi guru umpet-umpetan, jadi guru ya utuh. Isin itu tidak bangga. Sekarang harus bangga kita jadi guru. Serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Lah ini konsisten dalam bertindak. Sudah menyampaikan anak-anak besok berangkatnya setiap hari itu harus jam 7 sudah sampai sekolah. Dia sendiri yang sudah berbicara seperti itu, besok berangkatnya 7:30. Ya itu namanya tidak konsisten. Tuh, kemudian kepribadian yang dewasa. Seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Etos kerja yang tinggi sebagai guru. Bagaimana etos kerja yang tinggi sebagai guru? Ya mungkin panjenengan kan seorang guru ya. Kalau biasanya membuat apa? Membuat RPP ya. Kalau kurikulum kurikulum baru membuat apa? Modul ajar ya. Itu harus ada. Tapi sebelum itu mestinya harus sudah membuat program tahunan, membuat program semester. Ini namanya memiliki etos kerja. Jadi tidak ngajar asal ngajar, tidak, tapi dengan panduan RPP, dengan panduan modul ajar. Itu kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Nah ini arif itu seperti itu. Jadi makanya sekarang banyak orang yang namanya Arif, Pak Camat juga Arif kan namanya ya, karena nama adalah doa. Jadi kita mendoakan supaya dia berlaku arif. Seorang pendidik menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Jadi bermanfaatnya bukan hanya bagi peserta didik, tetapi bagi masyarakat dan bagi apa? Sekolah. Yang kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Lah, pengaruh positif ini
ini kadang-kadang tidak terlihat, kadang-kadang kita tidak menyadari. Umpamanya begini, anak-anak, ini ada materi matematika angel banget. Kamu harus belajar yang rajin ya, karena ini materi sulit. Itu pengaruh apa? Negatif. Urung apa-apa materi urung duweken wis ngomong, angel kok kudu telaten dia pada begah ya kan? Itu namanya pengaruh negatif. Harusnya anak-anak mari kita belajar tentang bilangan prima. Ini mudah sekali. Kalau kalian belajar ini semuanya pasti bisa. Mudah. Kalau sudah bisa, kamu bisa mencari KPK, bisa mencari EPB, umpamanya matematika, begitu. Jadi dengan memberikan motivasi itu termasuk pengaruh positif. Nah, ini ada di diskusi kelompok, Pak Guru ini kok sulit banget. Tidak, ini mudah itu. Jadi pengaruh positif. Aja, ya pancen gue nomor papat angel. ya dadine bocah ya beli Pak Guru gejer angel, gitu kan? Itu kita harus selalu memberikan motivasi yang positif. Meskipun ngatine nyung jane bener gue angel banget. Ya jadi omong ngena, tetap itu rahasia kita. Itu yang namanya pengaruh positif. Dan disegani oleh peserta didik. Bagaimana supaya kita disegani oleh peserta didik? Sekarang ada yang namanya survei lingkungan. Jenengan membagi angket ke siswa, kemudian siswa disuruh coba guru kamu menyenangkan apa tidak, guru kamu mengajarnya bagus apa tidak dan sebagainya. Ini bisa untuk mengetahui apakah disegani oleh anak didik atau tidak. Lah bagi kita guru ya kita bekerja biasa saja, tidak harus supaya nek aku segani tidak usah. Pokoknya kalau bekerja dengan baik insya Allah kita akan disegani oleh peserta didik. Kita memberi peluang kepada mereka untuk berpikir, memberi peluang kepada mereka untuk belajar, memberi peluang kepada mereka untuk bergembira. Jangan langsung diberi tugas. Ini sudah selesai, nanti ada lagi tugas, mumet bocah. Meskipun tugasnya banyak, beri yang slow saja. Ini termasuk pengaruh positif supaya disegani oleh peserta didik. Saya sering begini, memberikan materi ke seseorang mahasiswa ya, saya sering itu tugas mahasiswa waktu ngajar UT. Dia itu kadang-kadang alhamdulillah insya Allah bisa gitu. Tapi katanya jenakku kok ditugasi kayak ngedap ngerjakna. Sebabnya apa us kaya domongin jare ki anu angel harus begini jadi kayak bebeuih gitu. Jadi ini termasuk yang tidak disegani ya. Mesti kita berupaya bagaimana supaya anak didik semuanya kalau muridnya 20 ya 20 merasa segan terhadap kita. Segan itu apa Bapak Ibu? Simpatik ya. Simpatik ya. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Ini sudah berkali-kali ini. Seorang guru harus bertindak sesuai norma yang berlaku. Nah ini, iman dan takwa. Ada di mana itu iman dan takwa? Ada diri kita, betul. Jujur, ikhlas, suka menolong. Nomor 1, iman dan takwa. Apakah Pancasila yang kita dengungkan itu ada unsur iman dan takwa? Sila keberapa? Ya. Oleh karena itu kalau saya melihat guru yang agamanya Islam tidak sholat, berarti dia tidak beriman dan bertakwa. Itu coret. Ya ora lah jurna bae. Ya kon sadar dewek, iya. Aku tak sholat Pak, tapi bolong-bolong, jangan bolong-bolong. Sebab apa? Mengkon jenengan jadi teladan. Iya kan? Gih, Pak Guru gih mangsane maghrib dolanan ning gerdu bae. Butuh lisa berarti ora maghrib, teladannya betul? Tidak itu jadi iman dan takwa itu nomor 1. Saya ingin semua pokoknya guru iman dan takwa. Pokoknya guru iman dan takwa luar biasa lah. Orang Pancasilais ngomong Pancasilais dia kok ora salat tacan mau agama Islam cuma iya kan percuma itu lomboni dewek yang ngomong ini mari Gusti Allah juga ya itu jadi iman takwa apa itu penting. Ini saya sadarkan ini. Mengapa saya kadang dene kayak maksa-maksa? Sebab iman dan takwa adalah roh kita ketika ingin wong urip sedela lah. Urip sedela nanti Bapak Ibu ketika dipanggil oleh Allah sing ngarep ning kana besok sapa sing ngarep batiri nyong. Amal-amal kita kan? Amal-amal kita termasuk bagaimana kita beriman, bagaimana kita bertakwa, memberi dan sebagainya, menolong. Itu kan itu yang akan menemani kita. Kalau kita tidak ada kesempatan untuk beriman, katakanlah belajar apa?
untuk sholat dan sebagainya bagi umat Islam, ya sudah itu. Kalau yang sekarang masih bolong-bolong, ya tolong jangan bolong-bolong. Sholatnya dirapeti. Sholat ping 5 ya ping 5. Syukur subuh kalau yang laki-laki berjamaah di masjid dan seterusnya. Saya tidak memberitahu itu karena itu pelajaran kelas 5 SD ya. Ya. Jujur, bagaimana kita jujur? Silakan harus jujur. Karena apa? Akan dicontoh. Ikhlas, suka menolong. Sama-sama guru. Saya sering saya sering minta bantuan kepada para guru. Ada guru yang luar biasa ikhlasnya. Pak, ini jenengan ngerjakna ini bisa? Insya Allah bisa. Selesai. Suke maning ngerjakna maning bisa. Selesai. Tek deleng wandane mukanya itu tidak menunjukkan bahwa dia itu keterpaksaannya ada. Tidak. Ini yang namanya ikhlas. Itu yang harus dipegang teguh. Para guru harus ikhlas menolong sesama guru. Apalagi saya lihat guru-guru P3K ini muda-muda kabeh. Pinter IT ya. Pinter IT. Ya guru sing ora pinter IT diwarai lah ya, aja pelit. Tolong itu. Aja pelit. Loh, dua nggak ada backlog, jangan ini. Ini namanya tidak suka menolong itu. Termasuk melanggar dari kepribadian kita. Kalau kita bisa IT, ngene jajal mbok bisa. Gitu kerjakan dengan ikhlas. Aja, neneh, maafin toh. Kita ora ikhlas cuma, ya mbok. Kalau tidak mau menolong, ya ora usah marah-marah begitu. Ya. Wong anu ngamal kadur kur 5.000. Nyah 5.000. Maafin toh. Gari. Nah, sing toli sing napa ya adem rasane. Wis ngamalek paling-paling guru 1.000, ngedumelek butul ngesuk, percuma ya, percuma itu. Jadi ikhlas dan suka menolong itu penting. Menolong sesama, menolong para kepala sekolah, tolong. Mengapa seperti itu? Saya itu tidak sedang sombong, yang wis dadiki ya. Saya itu dari kepala sekolah, jadi pengawas, jadi korwil sangat mudah jenjang apa? Meraih itunya. Tanpa harus apa-apa, Allah yang menolong saya. Allah. Karena apa? Saya pada waktu jadi kepala sekolah, administrasi kepala sekolah itu saya semua yang mengerjakan. Apa yang pamer orang yang meneng bae ngomong ngoten siki, wis anu iki. Ngomong ngoten siki. Sebab nggo jenengan lho. Pamer tapi untuk jenengan, ya. Saya nggak pernah kayak kenan aku sih garap ora. Enggak. Alhamdulillah jadi kepala sekolah ada pengawas datang. Pak Tugi, karena pengawasnya nggih, yang sing dampingi kayak kepala sekolah baik. Itu terus karena administrasi saya yang buat semua. Dari bos sampai administrasi manajemen semua saya yang buat. Sampai SK saya yang buat. Jadi begitu saya jadi kepala sekolah, kepriwe? Wis kepenak gitu. Saya jadi kepala sekolah anyar langsung jadi pemandu kepala sekolah. Padahal anyar usianya mereka lebih tua dari saya semuanya. Itu karena saya sudah terbiasa gawe SK ya kayak gini gawe. Maunya kan mau itu SK-SK-an. Gue pertama nih, ya wis ora gelem yang ono. Anak kepala sekolah sing ora gelem SK, dilalah dadi carry. Karena SK itu lebih berharga daripada surat keterangan, ya apa tidak? Iya, waktu itu surat keterangan bakti. Nyontok SK boy. Ding tanda tangan kepala sekolah sing gawe taku. Angger sing manut yang ono ora yang ono. Sing ora manut dilalah terus terlambat karena apa? SK ini ngono surat keterangan bukan surat keputusan itu. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi kita harus suka menolong. Insya Allah siapapun orang yang mau menolong orang lain, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan sesuatu yang luar biasa banyaknya, berlipat-lipat. Kalau menolong orang lain dalam kesusahan, kita akan dimudahkan ketika kita sedang susah. Menolong orang lain dalam hal finansial, uang, kita akan dimudahkan rezeki kita dengan datang dari mana yang tidak diduga-duga. Saya merasakan itu. Jadi saya sering menyampaikan ini kayak pamer, tapi sebenarnya untuk pembelajaran, untuk kajian. Ya. Anak saya nangis ketika apa itu? Surat BPJS saya ora kanggo. Karena apa? Karena wis 21 tahun. Aku lupa tidak membuat perpanjangan masih kuliah.
sehingga tidak terpakai. Dia sudah di rumah sakit, sudah harus bayar, Mbak ini harus bayar jajal kayak apa, bingung banget. Ada sih uang di ATM harus jauh, dia telepon ya harus jauh, ya udah pulang dulu, cari di ambil di ATM nanti pulang. Bagaimana Bapak Ibu? Begitu pulang ternyata sudah dibayar oleh orang dan tidak mau menyebutkan siapa orang yang membayarkan berobat anak saya. Itu pertolongan siapa? Allah, meskipun lewat orang. Dan kalau jenengan tahu di Arab Saudi katanya begitu, mungkin si malaikat yang pada datang, si gundane nyiwit nih karena jelas ciwit. Iya, si gunane plak, wong lagi kalem-kalem plak sirai tempiling. Itu katanya seperti itu karena malaikat itu akan membalas apa yang kita lakukan selama ini. Itu jadi sebenarnya itu hal yang sudah dikeluarkan, sudah ada di Al-Qur'an, di hadis, tapi nyatanya kita kadang-kadang mengabaikan. Itulah Bapak Ibu, mari kita poinnya ikhlas dan suka menolong.